Saat ini begitu banyak kemusyrikan. Adakah doa khusus agar mereka mendapatkan hidayah, atau mereka dihancurkan sekalian oleh Allah seperti doa kunut atau doa yang lainnya? Yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Itu yang kita harapkan. Adapun doa untuk menghancurkan mereka ada. Doanya Nabi Nuh alaihi salam. Yani Allahumma la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi satu pun yang hidup. Jadi kabulkan oleh Allah, dihancurkan seluruhnya. Sebagai contoh bagi kita semuanya bahwa itu pernah terjadi, tetapi toh terjadi kembali kesyirikan-kesyirikan. Dan itu pun sudah berdakwah 950 tahun baru doa seperti itu. Sedangkan kita baru berapa lama berdakwah? Baru setahun 2 tahun sudah aduh hancurkan mereka ya Allah. Ini isti'jal namanya, terburu-buru. Maka doakan kebaikan untuk mereka dan upayakan dengan dakwah dan terus menerus. Tidak berhenti dengan doa. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka seluruhnya. Mana yang didahulukan, berhaji atau membangun rumah atau membeli kendaraan? Kalau kamu tidur di emperan, kehujanan, kepanasan, ya mungkin beli rumah dulu. Karena itu hajah yang masa. Tapi kalau kamu dalam keadaan bisa untuk tinggal di tempat, apakah di tempat fulan, orang tuanya atau mertuanya, villa mertua indah, atau dia punya kontrakan yang cukup, Masya Allah, dan mampu untuk kontrak tiap tahunnya, silakan. Masalahnya adalah apakah kamu lebih mementingkan ibadah haji atau lebih mementingkan perkara-perkara yang menurut dugaanmu bahwa itu adalah darurat, yang ternyata belum darurat. Insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih barakah dan bisa membeli rumah yang lebih baik. Apakah hukum menolong bule WNA kafir lagi yang mengalami kecelakaan sepeda motor? Apa hukumnya? Perkara-perkara seperti ini adalah sosial dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW secara umum. Bantu orang yang kesusahan dan iringi dengan dakwah agar mereka kenal bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan. Kita mengajarkan Islam kepada kaum muslimin dan kepada orang-orang kafir dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Tolong dia, bantu dia. Kalau perlu kamu bantu dia sampai selesai. Dan kemudian kamu katakan, hendaklah kamu masuk Islam. Sehingga dia tahu, oh orang ini Islam dan orang ini agamis. Bukan yang sekedar kebetulan Islam, bukan. Tapi orang yang betul-betul melaksanakan Islamnya. Ternyata baiknya seperti itu. Itu salah satu dalam bentuk-bentuk dakwah kepada mereka. Apa hukum makan buah pala? Katanya. Ringkas pertanyaannya. Nah, tapi jawabannya panjang. Al-muhim, saya cenderung kepada satu pendapat yang sampai kepada saya, yang menyatakan ternyata buah pala itu ada 2 macam. Ada yang memang memabukkan, ada yang tidak. Sehingga kalau memabukkan hurufnya haram, kalau tidak ya tidak. Itu saja. Kenapa? Karena hadisnya tidak menyatakan buah pala. Hadisnya menyatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram. Apa hukum atau bagaimana hukum memakai perhiasan dari emas yang berbentuk melingkar? Bolehkah mendengarkan murattal dari Syekh? Emas melingkar itu pernah disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Lepas dari rajih atau marjuhnya,
Saya sampaikan ringkasannya bahwa beliau membawakan hadis. Kalau nggak salah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada seorang yang datang kepadanya dalam keadaan anaknya dililitkan emas padanya dengan gelang, dikatakan, apakah engkau pernah mengeluarkan atau sudah mengeluarkan zakatnya? Katakan belum. Kemudian kata Nabi, apakah mau anakmu dililitkan dari api neraka atau dililitkan pada tangannya dengan lilitan api neraka? Kemudian disebutkan pula beberapa dalil-dalil lain yang menyatakan kalau kamu suka untuk dililitkan pada lehermu api neraka, maka lilitkan dengan emas. Kalau suka kamu dililit dengan api neraka di tanganmu, maka lilitkan dengan emas. Atau seperti itu maknanya. Maka beliau menganggap bahwa emas yang melingkar itu halal. Kecuali kalau misalnya yang melingkarnya adalah perak, emasnya sebagai bandulnya. Bagi perempuan loh ini. Bagi itu nggak apa-apa. Atau melingkar tapi emas perak, emas perak, emas perak. Itu nggak apa-apa. Menurut beliau, rahimahullah. Jadi beliau tidak benar kalau difitnah oleh beberapa orang yang tidak suka bahwa Syekh Albani mengharamkan emas untuk perempuan. Tidak, bukan mengharamkan. Tetapi mengharamkan emas yang melingkar saja boleh kalau dicampur atau divariasi dengan perak baru boleh. Nah, itu pendapat beliau. Adapun pendapat Syekh bin Baz tidak demikian. Bahwa apa yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan bahwa maukah dililitkan dengan api neraka, itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Itu pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan beberapa ulama yang bersamanya. Wallahu taala a'lam. Kalau pertanyaan berulang di bulan-bulan lalu, nggak usah dijawab ya, karena terlalu banyak. Ini sudah sering. Pertanyaan bolehkah menerima makanan dari syukuran itu sudah berkali-kali ditanyakan. Di tempat kami tinggal hampir tidak ada yang suka makan daging kambing. Bagaimana kalau kami korban kambing disembelih dulu terus diserahkan ke desa lain, atau kita berikan ke desa lain tanpa disembelih lebih dahulu, hidup-hidup? Ada yang tanya kepada Syekh Badr al-Badr, hafizahullah, dan beliau jawab, untuk dipindahkan, bolehkah memindahkan kurban ke daerah lain? Saya kurban itu tapi dikasih ke daerah lain. Dikatakan idza da'atil hajah. Kalau memang ada hajat, ada keperluannya, tidak apa-apa. Seperti yang tadi. Kalau di sini nggak ada pada mau, pindahkan tempat lain. Dan kalau dia mampu, sapi sembelihnya, jangan kambing. Karena nggak ada yang suka kambing misalnya. Atau kamu urunan berapa orang? 7 orang. Uang kambing tadi dikumpulkan untuk beli sapi. Cukup nggak? Harga-harga kambing ini dikumpulkan untuk beli sapi. 7 orang. Kalau cukup, begitu aja caranya. Kecuali kalau nggak cukup ya terpaksa. Beli apa yang kamu sanggup dan bagikan kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, berikan kepada tetangga yang jauh atau desa lain. Dulu di wilayah kami ada penyembelihan hewan kurban. Ada yang menjual kepala, kaki dan kulit hewan kurban dan hasil diberikan daging untuk dibagikan. Bagaimana menurut pandangan? Yang namanya hewan kurban itu dibagikan seluruhnya, nggak ada yang dijual. Sehingga kalau tadi dijual, kalau dibelikan daging, dagingnya daging kurban bukan itu. Daging beli di pasar bukan daging kurban. Iya kan? Di pasar itu ketika menyembelih untuk dagang, bukan untuk kurban. Berbeda. Sehingga bagikan apa adanya. Apa yang dibagikan? Nih, kamu dapat kepala, kamu dapat kulit, kamu dapat daging, kamu dapat ini, begitu. Benar. Kalau itu kambing. Mungkin kalau sapi agak mahal, nanti terjadi apa namanya? Benar. Ada yang iri segala macam. Ya potong-potong aja.
Setuju saya dengan pendapat beberapa ikhwan. Kalau gitu potong saja. Iya. Potong saja. Bagikan. Sebagai daging. Kulit kan bisa dipakai sebagai daging toh? Bisa nggak dimakan? Bisa. Jadi cek apa ya? Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan mau tanya, akhir-akhir ini muncul kontroversi tentang Ustaz Ja'far Saleh Jakarta, terutama terkait pertanyaan Ustaz Lukman saat daurah di Balikpapan pada sesi tanya jawab tentang pertanyaan bagaimana Ustaz Ja'far Saleh. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz, bagaimana sikap kami para talibul ilmi. Memang beliau ini, Ja'far Saleh ini kayaknya senang kontroversi. Kayaknya hobi untuk menyampaikan sesuatu yang bikin geger. Kalimat-kalimatnya sampai kepada saya. Dan kalimat-kalimatnya menunjukkan kalau dia itu betul-betul dalam keadaan lebih mencintai hizbiyin daripada salafiyin. Karena kalimatnya selalu memuji mereka. Apakah dulu memuji Roja, setelah dinasihati oleh Syekh Abdullah, mari untuk hentikan, cabut ucapan-ucapan kamu, diganti memuji orang-orangnya. Apakah Dr. Irwandi atau majalah Kiblati, majalah Kiblati, ikhwan, majalahnya hizbiyin, bahkan di situ ada orang namanya Mamdu, ada takfiri, dan dibuktikan ketakfiriannya oleh Sururi. Lihat, bukan oleh kita. Sururi sudah menganggap dia takfiri. Bayangkan. Sama dia nggak peduli mau kiblatukum, mau kiblati atau kiblatuhum, yang penting eksistensinya, yang penting isinya bagus. Astagfirullahaladzim. Taib, kalaupun kebetulan yang dia maksud memang bagus, misalnya, tapi kan isinya ini benar, isinya yang ini benar. Tapi dengan kau menyatakan kiblati dan kamu menyatakan buku ini memuat yang bagus ini, maknanya apa? Mana silahkan baca majalah tersebut. Lah kalau ketika mereka membaca, bukan bacaan yang kamu tunjukkan tadi yang mereka baca, tetapi yang takfiri tadi, apakah dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Menyesatkan sekian banyak orang untuk menjadi hizbi takfiri. Wallah, semoga Allah berikan hidayah pada orang ini. Semoga dia paham bahwa ucapan dia sangat berbahaya dengan memuji-muji tokoh-tokoh hizbi. Sebaliknya, kepada ahlu sunnah selalu mencerca. Mereka keras, mereka hingga punya akhlak, mereka. Anda bilang ini orang aneh, ada kelainan. Maka kalau saya anjurkan kalian ngaji sama orang lain aja, jangan sama dia. Ada kelainan padanya. Wallahu ta'ala alam kelainan ini apa? Selalu cenderungnya kepada mereka hizbiyin, dan dia tidak suka dengan salafin ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Itu sepanjang apa yang saya tahu dan saya baca dari tulisan dia sendiri. Kenapa? Ustaz, untuk masa situasi sekarang ini, jihad yang utama itu apa? Dijawab oleh para ulama, jihad yang paling utama sekarang ini thalabul ilmi dan menyampaikan ilmu. Ini jihad yang paling utama sekarang ini. Ada sebagian orang minta berkah pada tokoh kiai yang masih hidup. Apakah termasuk dari kesyirikan? Apa maknanya minta berkah? Ngapain dia terhadap kiai yang masih hidup tadi? Pak, minta berkahnya dong, begitu. Terus dikasih, nih ambil berkah. Bentuknya kayak apa berkahnya? Kalau minta berkat, ya, tahu berkat? Itu boleh. Peminta dong, saya belum dapat. Oh ini ambil. Oh kamu minta berkat dari kiai, syirik itu, oh enggak syirik itu enggak syirik. Ya. Minta berkat dari kiai, minta nasi bungkus yang dibungkus sama berkat itu, ya. Tapi kalau minta berkah dalam artian dia merasa kalau dengan ambil satu jenggotnya kiai akan berkah, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Atau ngambil darahnya kiai karena berkah, masukkan ke sini, nggak boleh. Sehingga nanti akan dibahas insya Allah kajian mendatang tabarruk
yang masyru' dan tabarruk yang mamnu'. Tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang dilarang. Tabarruk yang disyariatkan itu adalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ini ada berkahnya. Dan cara mengambil berkahnya diajarkan pula. Begini caranya. Seperti Zamzam. Air Zamzam memiliki berkah. Masya Allah. Dan Nabi menyatakan bahwa Zamzam lima syuriba lahu. Tergantung niat meminumnya. Kamu minum doa. Doanya kepada siapa? Bukan kepada air Zamzam. Kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sehat. Ya Allah, berikan kamu kesehatan. Sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut tabarruk juga, tetapi caranya diajarkan. Nah, sekarang kaitannya dengan kiai. Apa yang diajarkan dalam syariat, dalam sunnah untuk mengambil barokahnya para ulama. Ini anggap kiainya ulama, bukan kiai ahlul bid'ah, kiai ahli sunnah. Yani kiai alim ulama. Bagaimana cara mengambil berkahnya? Dengan duduk bersimpuh di hadapannya belajar. Nimba ilmu. Ini juga termasuk tabarruk. Wah, ada ulama di negeri kita barokah ya. Iya, alhamdulillah, ilmu semua menyebar kemana-mana. Ini barokah juga. Tetapi ini masyru', disyariatkan. Tetapi kalau seorang alim ulama, kemudian kita ambil berkahnya bukan dengan cara belajar daripadanya, bukan menimba ilmu daripadanya, tetapi ngambil rambutnya, ngambil jenggotnya, ngambil ininya untuk ditaruh di tempat kamu, untuk jadi jimat. Itu adalah yang masyru', yang mamnu', yang dilarang. Yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Barakallahu fiikum. Bolehkah menjual apa ini? Mimbar untuk khutbah di masjid dan jam beker untuk masjid, jazakumullah khairan. Kenapa kalau jual mimbar? Ya, boleh-boleh saja. Atau mimbar yang tidak sunnah yang dimaksud. Mimbarnya begini. Atau mimbar yang 3 tingkatan. Nah, azakumullah. Saya tidak menjawab kalau masalah mimbar. Hukumnya mubah saja. Adapun yang kedua, masalah jam, kaitannya dengan suaranya. Haram. Suara lonceng di luar masjid di mana-mana, apalagi di masjid. Tasyabuh dengan gereja. Itu pertama. Suara lonceng itu sama persis dengan gereja. Ternyata di masjid juga sama. Deng, deng. Astagfirullahaladzim. Putus. Gunting kawatnya, selesai. Nggak bunyi. Jamnya kepake. Gitu aja. Kalau memang antum sebagai DKM-nya, buang suaranya. Maka kamu boleh menjual jam yang tanpa ada lonceng suaranya untuk masjid. Karena butuh kita jam di masjid. Saya dari tadi lihat, sesi pertama baru jam 10. Jam 10 lagi. Jam 10 lagi. Jam 10 lagi. Kok jam 10 terus? Butuh jam sampai akhirnya bau sendiri. Panitianya. Anam barakallahu fikum. Mungkin ketinggian, mau cek ganti baterai. Anam barakallahu fikum. Afwan, tidak bisa terjawab seluruhnya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.